Bayangkan kalau besok pagi saat kamu bangun tidur, jempol kamu tiba-tiba merasa sangat kesepian karena nggak ada lagi layar yang bisa di-scroll tanpa henti. Kamu buka HP, tapi ikon TikTok, Instagram, Facebook, sampai X semuanya terkunci rapat dengan tulisan besar yang bilang, "Maaf, kamu belum cukup umur." Indonesia secara resmi melarang siapapun yang di bawah 16 tahun untuk punya akun media sosial. Bukan cuma sekadar imbauan dari orang tua, tapi ini aturan negara yang kalau dilanggar, dendanya bikin dompet bapak kamu menangis 7 hari 7 malam. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Apakah kita bakal melihat gerombolan anak remaja kembali jongkok di pinggir lapangan buat main kelereng? Atau malah bakal terjadi pemberontakan besar-besaran karena mereka kehilangan panggung untuk joget-joget? Mari kita bedah skenario gila ini pelan-pelan. Pertama-tama, kita harus akui kalau media sosial itu sudah kayak oksigen buat generasi sekarang. Bangun tidur yang dicari bukan air putih, tapi notifikasi. Sebelum makan, yang dilakukan bukan doa, tapi foto makanan dari sudut estetis. Jadi, kalau tiba-tiba akses ini dicabut total buat anak di bawah 16 tahun, efek pertamanya pasti adalah kepanikan massal. Kita bakal melihat fenomena digital withdrawal atau gejala sakau digital. Anak-anak yang biasanya sibuk FYP-an bakal terlihat bingung mau ngapain dengan tangan mereka. Tiba-tiba dunia terasa sangat lambat. Detik demi detik terasa kayak jam, karena nggak ada asupan dopamin instan yang biasanya didapat dari video pendek durasi 15 detik. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat sisi uniknya. Ingat nggak kapan terakhir kali kamu melihat lapangan komplek penuh sama anak-anak yang teriak-teriak ngejar layangan sampai masuk ke got? Kalau larangan ini benar-benar terjadi, pemandangan itu mungkin bakal balik lagi. Tukang kelereng yang tadinya hampir bangkrut, bakal jadi orang paling kaya di kampung. Toko mainan tradisional bakal kebanjiran pesanan gasing, egrang, sampai karet gelang. Anak-anak yang tadinya cuma jago menggerakkan jempol di layar HP, sekarang dipaksa buat menggerakkan seluruh tubuhnya. Secara fisik, mungkin ini bakal jadi revolusi kesehatan. Anak Indonesia jadi lebih lincah, kulitnya makin coklat kena matahari, dan gak ada lagi tuh istilah leher kaku karena kebanyakan nunduk lihat layar. Tapi apakah mereka beneran bakal balik main kelereng? Anak-anak itu kreatif. Kalau media sosial dilarang, mereka bakal cari cara lain buat berinteraksi. Mungkin mereka bakal balik lagi ke zaman SMS-an yang pakai singkatan-singkatan aneh. Atau bahkan balik ke tradisi kirim-kiriman surat kaleng. Bayangin, anak SMP zaman sekarang yang biasanya kirim DM pakai emoji hati, sekarang harus nulis di kertas wangi pakai pulpen warna-warni buat nembak gebetannya. Komunikasi jadi terasa lebih bermakna. Sekarang coba kita lihat dari sisi psikologisnya. Banyak penelitian bilang kalau media sosial itu sumber kecemasan buat anak muda. Kalau panggung pamer ini dihilangkan, mungkin angka kesehatan mental anak di bawah 16 tahun bakal membaik drastis. Nggak ada lagi rasa minder karena lihat teman sekelas baru saja beli sepatu mahal yang masuk FYP. Mereka bakal kembali ke realita, di mana nilai seorang manusia itu ditentukan dari seberapa asik dia diajak ngobrol. Namun, ada tantangan besar di balik ini. Kita hidup di era informasi. Kalau anak di bawah 16 tahun dilarang main medsos, bagaimana mereka belajar tentang tren dunia? Di sini, peran sekolah dan perpustakaan bakal kembali jadi sangat penting. Anak-anak bakal dipaksa buat baca buku lagi kalau mau tahu sesuatu. Mereka harus dengerin radio atau nonton berita di TV kalau mau update soal dunia. Ini bisa jadi pedang bermata dua. Mari kita bahas soal ekonomi juga. Kalau larangan ini muncul, ekonomi kreatif di kalangan remaja bakal mati suri. Anak umur 15 tahun yang biasanya sudah bisa cari uang jajan sendiri dari kontennya, harus kembali minta uang jajan ke emaknya. Tapi di sisi lain, ini juga mencegah eksploitasi anak di dunia digital. Nggak ada lagi anak-anak yang dipaksa orang tuanya bikin konten aneh-aneh cuma demi view dan uang. Tapi apakah anak Indonesia bakal menyerah gitu saja? Pakai VPN itu sudah biasa. Pinjam KTP kakak atau orang tua buat daftar akun, itu pasti bakal dilakukan. Tantangan terbesarnya bukan cuma soal bikin aturan, tapi soal bagaimana mengawasinya. Kalau pemerintah benar-benar mau menerapkan ini, mereka harus punya sistem yang sangat canggih buat verifikasi umur. Ini bakal jadi perdebatan panjang soal privasi juga. Sekarang, coba kita bayangkan,
suasana di sekolah. Biasanya pas jam istirahat, anak-anak duduk berkelompok, tapi semuanya sibuk sama HP masing-masing. Kalau medsos hilang, kantin bakal berisik lagi. Bakal ada perdebatan seru soal bola. Bakal ada yang main kartu, atau bahkan bakal ada yang main petak umpet. Interaksi manusia yang sesungguhnya bakal kembali mekar. Kamu bakal dipaksa buat melihat mata lawan bicaramu. Efek ke orang tua juga bakal luar biasa. Di satu sisi, orang tua mungkin senang karena anaknya nggak lagi kecanduan layar. Tapi di sisi lain, orang tua bakal pusing karena harus lebih sering menemani anaknya main. Mungkin bakal muncul lagi tradisi mendongeng sebelum tidur atau main board game bareng keluarga di malam minggu. Sebuah perubahan yang sebenarnya sangat positif buat ketahanan keluarga. Bagaimana dengan fenomena bullying? Dengan hilangnya medsos buat anak di bawah 16 tahun, kasus cyberbullying otomatis bakal turun drastis. Meskipun bullying di dunia nyata mungkin tetap ada, tapi setidaknya jejak digitalnya nggak bakal menghantui mereka selamanya. Mereka punya kesempatan buat memperbaiki diri tanpa harus merasa seluruh dunia tahu kesalahan mereka di masa lalu. Ini memberikan ruang buat tumbuh kembang. Intinya, kalau Indonesia berani melarang medsos buat anak di bawah 16 tahun, kita sedang melakukan riset besar-besaran. Kita mencoba menyelamatkan masa kecil yang harusnya penuh dengan keringat dan tawa nyata. Jadi, gimana menurut kamu? Siap buat simpan HP dan beli satu kantong kelerang di warung sebelah? Karena faktanya, fakta yang paling indah adalah fakta di mana kita bisa tertawa lepas tanpa harus peduli itu bakal viral atau enggak. That's